lagi dengan kami berempat. Saya Rik Erika, Michael Yamin, Nana Padmo Saputro, dan Agustina Untari dalam channel podcast kami Like Indonesia, Like Academy. Pada kesempatan kali ini ada satu kasus nih yang akan kami angkat dan kita bahas. Simak ya. Baiklah. Halo partner, jadi gini, di jagat medsos dan di TV-TV nasional itu sempat viral sebuah kasus seorang ayah kandung menyetubuhi anak kandungnya sendiri pada saat sang ibu dirawat di rumah sakit karena COVID-19. Jadi kejadiannya ini terjadi pada pertengahan Januari. Masih bergulir saat ini karena pihak polisi masih mempelajari kasus ini, tapi sepertinya akan berdampak cukup serius gitu ya, apalagi dengan paparan teknologi dan media yang begitu gampang diakses oleh orang-orang. Nah, aku ingin tahu pandangannya Mbak Nana, Komik, dan Mbak Ina mengenai kasus ini karena apa? Jarang ya ada anak yang telah dinodai oleh seorang ayahnya lalu berani datang melaporkan diri ke kepolisian setempat. Akhirnya kasus ini jadi ramai. Apalagi mengingat nih, ayahnya adalah seorang pembesar, anggota DPRD loh, 25 tahun, 5 periode. Gitu ya. Dan termasuk orang terpandang di kotanya. Pasti tentu ini melalui berbagai pergumulan bagaimana itu anak akhirnya berani bicara. Nah, karena Like Academy ini concern dengan pendidikan keluarga dan parenting, aku rasa memang sangat layak kita bahas, bukan untuk menggunjingkan atau menggosipkan, tapi mungkin kita akan akan fokus pada value-value parenting yang bisa kita kemas dan kita hadirkan kepada masyarakat. Ya, dan kita fokus juga pada ini kan, kita fokus juga pada mencoba menawarkan jalan keluar, bagaimana atau melakukan antisipasi gitu ya, jangan sampai ini terjadi di keluarga lain gitu kan. Betul. Jadi melihat keberanian sang anak, karena kan ibunya pasti masih dirawat dong pada saat kejadian, karena itu selang hanya beberapa hari kok. Dia mengalami trauma dan akhirnya dia memberanikan diri untuk datang ke kepolisian. Akhirnya dari situ kasus itu bergulir dan ditangkap oleh koran-koran nasional, sehingga bisa kita baca sampai hari ini kan karena memang kasusnya lumayan terdengar. Nah, ini yang unik, seorang anak usia sekolah ya mungkin antara akhir SMA atau kuliah, kok dia berani gitu melaporkan ayahnya, padahal dia tahu konsekuensi melaporkan sang ayah itu kan ayahnya bisa dijebloskan ke penjara, dihakimi masyarakat, diadili oleh masyarakat Indonesia gitu. Jadi menurut Mbak Nana, Komik, dan Mbak Ina, mungkin siapa duluan nih? Aku dulu. Boleh. Menurut Komik ini apa dan kok itu anak perempuan berani dan ini sebenarnya bagus atau tidak? Terus apa ya? Mungkin nanti satu-satu habis Komik, Mbak Nana dan Mbak Ina ya. Oke, silakan Komik. Nanti kalau tentang anaknya dari segi psikologi dan family-nya mungkin pasti Nana dan Ina yang kompeten ya untuk menjawab. Aku melihat satu hal. Aku melihat dari bapaknya ya, dari ininya ya, seorang ayahnya ya. Nah, intinya kita mungkin general aja. Kita merasa kita selama ini mungkin merasa sebagai manusia kita adalah makhluk yang berbudaya dan bisa berpikir, benar nggak itu ya? Jadi apapun tingkah laku kita yang kendalikan, benar nggak? Kita berbuat apa sebagai manusia ya, kita yang bertanggung jawab, kita yang mengendalikan. Ternyata itu cuma hoax. Tingkah laku manusia, ya, tindakan manusia itu cuma berapa persen dengan kesadaran, benar nggak? Dengan kesadaran, dengan berpikir, dengan berpikir yang analitik dan segala macamnya gitu ya, baru berpikir dulu baru bertindak. Biasanya orang bertindak dulu baru berpikir. Jadi
kalau dibilang unconscious, kalau bilang subconscious, atau kalau bilang bawah sadar, kalau bilang refleks, kalau bilang apapun itu ya, dalam entah itu positif atau negatif ya, entah kalau refleks kan kita bisa defense ya, bertahan hidup, mempertahankan diri, itu kan refleks juga. Tetapi ada hal-hal yang nggak benar gitu kan, ada sesuatu yang refleks yang nggak benar. Ada apa kecenderungan yang kalau kita tidak sadari, tidak belajar menyadari dan memahami, nah kita terbawa mekanisme otomatis tubuh kita atau diri kita yang mungkin tidak sesuai, ya kan? Secara culture, secara etika, ayah dengan anak, hubungan ayah dengan anak secara seksual kan nggak benar ya, di culture apapun itu nggak benar gitu kan, incest itu kan sebenarnya itu kan nggak benar. Tetapi kalau dari pria dan wanita secara ancient ya, kalau tanpa kita melihat cuman archetypes pria dan wanita, mungkin itu menjadi dalam tanda petik rumusannya ada, aku bukan ngomong membenarkan ya, tetapi matematikanya ada gitu kan, pria dan wanita gitu kan. Nah, terlepas dari wanita itu ternyata anaknya dari pria ini kan gitu loh. Nah, sama semacam itu. Nah, itu yang mungkin kita harus sadari bahwa tubuh kita, perilaku kita, tindakan kita sebenarnya bohong atau salah kalau kita bisa mengatakan itu di dalam kontrol kita sendiri. Nah, tapi bukannya kita menyalahkan bahwa ya itu kan aku nggak sadar gitu kan, ya nggak boleh juga, tetap kita yang lakukan dong gitu loh, ya kan? Juga nggak mungkin nggak sadar, Mike. Maksudnya gini. Iya, betul. Masa buka baju, buka celana tuh nggak sadar kalau kita pingsan. Ya. Jadi, nah meningkat. Pertanyaannya kan seberapa sadar dia lakukan itu kan? Nah, dan seberapa dia nggak mau sadar gitu kan? Itu lagi kan? Gitu kan? Nah, itu kan pilihan kan, macam-macam kan. Jadi tidak bersedia sadar ya. Mekanisme mesin atau robotnya manusia ini ternyata kita belum mengerti 100% gitu loh. Nah, ini mungkin yang nanti Nana sama Ina yang akan bahas dari segi root cause-nya dari psychological-nya ya. Kalau aku memandangnya cuman mungkin dari seperti mesin gitu ya. Mesinnya kan jadi otomatis. Nah, mesin yang otomatis ini harus diberesin gitu ya. Karena nggak selalu benar gitu kan outputnya gitu loh. Jadi ibaratnya kayak misalnya gini, ibarat seperti mobil yang sudah diprogram, begitu lihat ada orang di dekatnya itu dianggapnya sebagai majikan, terus mesinnya nyala sendiri gitu ya. Nah sekarang kalau yang dekat siapapun, tukang parkir, anak yang pengen jualan asongan, itu mobil nyala sendiri mesinnya gitu ya. Sensor sama data processing-nya bisa salah. Ya kan, sensor sama data processing-nya bisa salah gitu kan. Jadi outputnya juga salah. Kalau di komputer itu kan ada GIGO, garbage in garbage out. Mungkin aku udah segitu aja. Nah, kalau aku malah lebih lihatnya gini loh, Rick. Kan manusia itu memang ya seperti tadi nyambung omongannya Mike ya, bahwa kita tuh memang punya data-data di dalam tubuh kita untuk melakukan otomatisasi itu gitu ya, ngelihat makanan yang enak otomatis jadi ngeces gitulah, jadi seenggaknya ada air liur mulai keluar di rongga mulut kita gitu kan. Lalu kemudian ngelihat anak kecil yang lucu, kita langsung lucu kan gitu ya. Jadi itu kayak udah bawaan gitu ya. Nah persoalannya kalau udah urusan dengan dorongan seksual, itu kan berurusan dengan orang lain. Karena apa? Kita menginginkan gitu perangkat reproduksinya dia untuk kita nikmati. Nah, di sini kan sudah tidak bisa kita melakukan sesuatu sesuai dengan dorongan hati gitu ya. Kalau kita lihat makanan enak, itu kan kita juga lihat-lihat ini makanannya siapa. Kalau makanan orang kita nggak mungkin ambil. Nah, jadi disinilah aku selalu berpikir, ini pikiran
rasional aja ya. Aku selalu berpikir seberapa kuat kita menahan dorongan itu kan tergantung kekuatan intelektualitas kita ya, tergantung juga kecerdasan kita atau kekuatan otak kita untuk menahan diri, itu nggak pantas gitu ya, misal, itu nggak boleh begitu gitu ya. Nah, disitulah mungkin aku juga kait-kaitin dengan begini. Makanya aku bilang sama teman-teman gitu ya, perempuan-perempuan pada umumnya, aku bilang gini, coba deh kalau mau cari pacar atau calon suami itu orangnya yang pinter gitu, yang cerdas, memiliki kecerdasan spiritual gitu ya, sehingga mereka bisa tahu mana yang benar dan mana yang enggak. Karena suatu hari nanti kamu menikah dengan dia, kalau orang itu cukup cerdas untuk mengendalikan emosinya, mengendalikan dorongan-dorongan syahwatnya, maka aman. Jadi dia nggak akan main tubruk aja gitu. Ada yang cantik tubruk gitu kan, ada yang bening dikit, wah langsung colek gitu. Nah, ini parah kan di sini. Sekarang lihat anak sendiri gitu loh. Aku malah menduga itu kemampuan otaknya gimana sih gitu ya. Masa segitu tidak berdayanya mengatasi dorongan syahwat gitu loh. Berarti di sini sebenarnya mungkin beberapa pemirsa teman-teman melihat ya. Jadi kalau aku pikir, ayo kita melakukan semacam apa ya, kebanggaan diri, menjadi laki-laki yang bisa menahan diri dan mengelola perilaku, itu malah lelaki hebat. Kenapa? Itu bukti bahwa lo punya otak. Kasarannya gitulah. Jelas lah, lo pinter berarti gitu loh. Bukan orang yang terjajah oleh dorongan nafsu. Karena kalau dorongan nafsu, kalau kita terjajah oleh dorongan nafsu, ya kita kayak seperti ini dong, hewan-hewan yang berkeliaran di mana-mana kan gitu kan. Hewan kan nggak gitu, totok-totok gitu. Pakai pendekatan dulu, datang ke rumahnya, kenalan kan enggak gitu ya. Kambing-kambing itu. Jadi maksudku, ayolah kita sebagai manusia yang katanya punya akal budi, gitu ya, akal dan budi, itu kita tunjukkan bahwa kita tuh punya akal budi dan gue itu mampu mengontrol dorongan badaniah gue gitu loh. Gue tidak selemah itu. Nah, kalau laki-laki melihat ini akan berkurang rasanya ya pemerkosaan atau pemaksaan gitu ya. Dalam arti lu gengsi dong, masa lu nggak nunjukin bahwa lu tuh cukup punya gitu lah. Gitu gimana ya? Nah, aku nggak tahu deh. Pendapatku cuma begitu sih. Kalau aku malah ingin menyoroti dari sisi si anak ya. Anaknya ini menurutku luar biasa berani, karena banyak orang yang menjadi korban perkosaan itu nggak berani lapor karena stigma ya, ada stigma bahwa dia sudah ternoda, jadi seolah-olah dia yang salah, yang kayak gitu ya. Tapi anak ini nggak kayak gitu, dia berani untuk lapor. Itu aja udah satu hal yang luar biasa sih menurut aku. Sangat sih, umur 17 soalnya lo masih muda banget loh, masih tergantung nafkah juga dari orang tua kan, jadi cukup berani. Tadi kan Rika bilang bahwa ini dia despite of anything itu dia berani lapor, benar ya, itu luar biasa dong. Mungkin juga kita bisa belajar dari anak ini tentang keberanian tadi ya, plus juga tentang pentingnya kita belajar untuk melindungi diri sendiri pada akhirnya ya, karena sayangnya tidak semua pria seperti yang diharapkan oleh Mike dan Nano tadi, dan tidak seperti kita harapkan mereka untuk menggunakan apanya nih namanya yang ini ya itulah. Nanti kalau kita bilang apa nanti kasar, nanti bunyi tit sama Rika dibikin tit gitu. Mereka pada kenyataannya masih ada orang-orang yang menggunakan cara-cara pelecehan gitu ya ke manusia yang lain gitu. Jadi selama orang-orang seperti itu masih ada, maka kita sendiri perlu belajar untuk melindungi diri kita sendiri. Dan itu yang kurasa jadi pelajaran penting ya buat kita semua, sama bukan hanya buat yang punya anak perempuan, tapi juga yang punya anak laki-laki. Karena sekarang pelecehan seksual urusannya bukan cuma buat anak perempuan aja ya, anak laki-laki juga dilecehkan. Jadi mari kita ajarkan anak-anak kita untuk melindungi diri mereka sendiri, apa yang perlu dilakukan supaya jangan sampai terjadi kejahatan tersebut. Karena namanya kejahatan itu bukan hanya terjadi karena ada niat, tapi juga karena ada kesempatan. Gitulah. Jadi karena kita nggak bisa mengontrol niatnya orang, maka mungkin kita bisa mengontrol kesempatannya, supaya jangan sampai ada kesempatan orang berlaku jahat sama kita. Itu kita kurangin supaya jadi sedikit mungkin. Itu ya kurasa penting pelajaran buat orang tua ya.
Setuju tuh aku, karena gini, kalau ada urusannya sama laki dan perempuan, maka dua-duanya yang harus diedukasi. Maksudnya orang tua juga harus ngajarin anak laki-lakinya untuk oke lah ya, kadang-kadang orang susah ya karena punya ego ya. Maka yang harus dilatih adalah egonya, dalam arti begini, justru lu kelihatan cemen, nak, gitu kan. Aku mungkin punya anak laki, aku akan ngomong gitu, lu kelihatan cemen. Kenapa? Masa kamu tidak bisa membuat perempuan itu menjadi respect sama kamu, suka sama kamu bikin dong pendekatan yang proper, yang pantas. Karena perempuan itu memang perlu disayang, direspek, dihormati, seperti kamu juga ingin dihormati gitu. Jadi dia bukan kayak barang di pinggir jalan kamu bisa comot seenaknya, nggak bisa. Itu justru malah menunjukkan kamu yang tidak punya harga diri gitu. Aku malah akan ajarkan itu ke anakku. Jadi laki-laki yang punya harga diri adalah laki-laki yang mampu membuat dirinya direspek oleh perempuan dan diinginkan oleh perempuan. Pacaran secara normal lah gitu loh, berteman secara normal lah gitu, jangan main paksa gitu. Yang perempuan juga gitu ya, aku ajarin bahwa kamu adalah orang yang direspek oleh orang, bikinlah dirimu direspek oleh orang gitu. Nah, tapi memang ada orang-orang yang nggak ngerti ya, terlalu I don't know, aku nggak tahu apakah terlalu tidak terdidik atau memang kasar sekali atau memang barbarik aja gitu ya. Nah, tapi ya, kita nggak bisa memilih kan. Kadang-kadang kalau di tempat umum kita nggak bisa memilih, hanya pergi ke mall yang aman aja gitu kan nggak bisa, atau hanya dari rumah ke kantor, nggak pernah ke pasar atau ke terminal kan, kita nggak bisa begitu ya. Jadi pada akhirnya sih memang menjaga diri, bisa bela diri juga penting sih gitu loh. Atau kalau toh nggak bisa bela diri, kita tahu persis gitu loh bahwa gitu selangkangan laki-laki adalah daerah yang rawan gitu. Tendang aja gitu, disentil aja sakit, apalagi tendang gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi nggak usah takut, tendang aja, atau mungkin kita perlu, aku nggak tahu ya apakah ini melanggar hukum atau enggak ya, bawa tuh pepper spray gitu. Kalau aku sih bawa pepper spray gitu. Jadi semprotin ke matanya, gila itu kan pedes banget gitu ya. Seenggaknya untuk beberapa menit mereka pasti akan sibuk membereskan matanya dulu lah gitu. Mau nggak mau ya, gimana caranya kita harus melindungi diri gitu. Anak-anak kita harus melindungi diri gitu loh. Tapi aku pengen ini loh, menyoroti satu kondisi. Anak ini cukup tahu bahwa dia telah mengalami perbuatan yang tidak senonoh. Dia berani melaporkan ayah kandungnya sendiri. Menurutku ada sesuatu dalam parenting mungkin orang tuanya ke dia sehingga dia jadi pede banget, atau ya dia merasa bahwa ini aku tidak bisa mentoleransi gini ya. Jadi apakah ini misalnya gini, Mbak Ina, Mbak Nana, aku mau tanya. Seandainya orang tuanya tidak mengajari mereka, bisa nggak sih ini anak-anak ini bisa punya sikap seperti ini? Bisa diambil dari mana gitu loh? Bisa terpengaruh oleh apa seandainya keluarganya tidak mendukung? Karena aku yakin gini ya, dengan ibu kondisi terbaring di rumah sakit, anak ini kan mengambil keputusannya sendiri. Yang namanya dirawat di rumah sakit kan tidak bisa ditemui, tidak bisa dihubungi kan, isolasi total kan, tidak boleh bertemu tatap muka kan. Jadi ada sesuatu. Ini anak kok bisa begitu beraninya memutuskan sendiri, itu ada apa ya sebenarnya ya? Apakah mungkin pergaulannya kah pengaruhi, atau mungkin support sistemnya dia, atau gimana mungkin Mbak Ina, Mbak Nana? Nah itu kalau untuk spesifik kasus ini aku nggak tahu ya, Rik. Untuk spesifik kasus ini karena kita nggak punya datanya ya. Paling enak sih kalau kita interview anaknya, interview ibunya, bagaimana dulu ibunya membesarkan anaknya, itu mungkin kita dapat gambaran lebih jauh. Terus kita bisa tanya juga, anak ini terlibat dalam kegiatan apa aja, itu juga mungkin akan berpengaruh. Anak ini karena dia sudah 17 tahun ya, dugaanku sih dia sudah dapat informasi dari banyak pihak, jadi bukan hanya dari orang tuanya saja. Mungkin dia sudah pernah dapat pendidikan seksual atau pendidikan kesehatan reproduksi dari sekolahnya kah, atau dari LSM mana yang pernah dia ikuti, sehingga dia tahu bahwa yang ini nggak benar. Dan apa langkah-langkah yang bisa dilakukan kalau hal ini terjadi pada dirimu, itu mungkin dia sudah teredukasi tentang hal itu. Bisa jadi dari orang tuanya langsung, bisa jadi dari lingkungan sekitarnya. Ada sekolah-sekolah yang sudah bikin pendidikan kesehatan reproduksi yang membantu si anak untuk belajar tentang hal-hal seperti ini.
atau mungkin tadi anaknya yang ikut organisasi apa mungkin yang membantu dia untuk melek juga tentang pelecehan seksual. Jadi kalau boleh ini kali ya, untuk pelajaran buat kita adalah pastikan juga bahwa anak-anak kita itu terpapar sama ilmunya ya. Berarti kalau kita sendiri nggak paham, nggak apa-apa. Misalnya kayaknya aku tuh masih apa ya, nggak nyaman gitu kalau mau ngomong soal seksualitas sama anakku gitu ya. Kan ada banyak orang tua yang merasa rikuh gitu ya. Dan nggak apa-apa kalau kita sendiri nggak bisa melakukannya, mungkin kita bisa cari bantuan dari sekolahnya anak kita atau mungkin dari organisasi-organisasi lain yang bergerak di bidang ini. Karena banyak sih LSM-LSM yang menangani masalah pelecehan seksual, itu akan membantu si anak untuk beredukasi apa yang perlu dilakukan. Dan yang kalau aku pikir juga membuat anak ini berani adalah kemungkinan memang anak ini dari kecilnya dikasih kesempatan untuk mengekspresikan dirinya. Itu mungkin satu hal, jadi dia tidak merasa tertekan untuk menyampaikan pikirannya gitu ya. Itu mungkin yang membuat itu mungkin hasil didikan dari rumahnya plus pemahaman tentang edukasi kesehatan reproduksi yang membuat dia jadi sadar apa yang oke dan apa yang nggak oke, apa yang bisa diterima dan apa yang nggak bisa diterima. Dan dia bisa tahu apa yang perlu dilakukan ketika hal itu terjadi sama dirinya dia. Gitu sih kalau dugaanku ya sementara ini. Pada usia berapa sih Mbak Ina anak-anak itu sedini mungkin diperkenalkan kepada pendidikan reproduksi seks gitu? Sebenarnya sih dari usia balita pun sudah bisa. Jadi sekarang itu sudah ada pendidikan seksual untuk anak usia TK. Itu biasanya kalau anak TK kita pakai boneka gitu ya, dikasih tahu apa bedanya laki-laki dan perempuan. Dan mungkin anak usia TK akan bertanya, apa namanya, terus adik bayi gimana jadinya gitu ya, itu mungkin mereka akan tanya dan kita bisa cerita secara pakai bahasanya anak-anak ya, itu bahasa yang bisa dipahami mereka bahwa memang kita ada perbedaan laki-laki dan perempuan, dan terus ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berinteraksi. Jadi misalnya gini, kayak sopan santun nih, apa yang boleh dipegang dan apa yang nggak boleh dipegang, apa yang boleh dilihat dan apa yang tidak boleh dilihat, itu sudah mulai bisa diajarkan mulai dari TK. Nanti tentunya semakin dia dewasa akan semakin dalam lagi ya pemahamannya tentang proses reproduksinya manusia dan tata krama yang terkait dengan seksualitas. Itu akan semakin dia dewasa pendidikannya akan semakin dalam. Cuman di usia TK pun sudah bisa sebenarnya. Kalau yang saya dengar katanya di luar negeri, misalnya kayak di Australia itu mereka dari usia balita pun sudah diajarkan, jadi kayak peraturan gitu, di peraturan bahwa orang tua perlu memperkenalkan seksualitas pada anak-anak. Tujuannya memang antara lain adalah untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual pada anak-anak, karena banyak kejadian ya. Itu sih. Oke. Tapi aku pikir gini ya, seorang ibu juga kalau punya anak perempuan perlu loh menunjukkan bahwa apa ya, mungkin untuk antisipasi ya, bahwa menunjukkan gini, pokoknya ibu akan belain kamu. Kadang-kadang aku pikir gini ya, kalau orang tuanya juga menunjukkan sikap berani, biasanya anaknya jadi mengadaptasi sikap berani itu ya. Jadi aku lihat ada beberapa, dulu kan aku hidup di kota kecil kan, jadi tahu gitu. Jadi ada anak-anak yang ibunya berani, rata-rata anaknya juga jadi ada punya kepedean untuk bicara gitu loh. Nah ini menurut membela diri gitu ya Rik ya? Iya, untuk membela diri. Ini menurut Mbak Nana gimana nih? Ya, memang jadi sebetulnya segala sesuatu tuh, nah itulah makanya kenapa aku sangat mendukung apa yang dibilang oleh profesorku ya, Ibu Profesor Mimi Padmonodewo gitu ya. Waktu itu beliau di kampus tuh punya gerakan yang disebut sebagai dari ibu yang maju akan lahir anak-anak yang bermutu. Jadi anak perempuan otomatis akan melakukan role model itu dari ibunya gitu. Nah, jadi bayangin kalau si ibu ini adalah orang yang berani dan memang juga memberikan pesan kepada anak bahwa kamu itu adalah orang yang mama anggap berharga gitu, dan kamu memang anak berharga, bukan hanya dianggap saja tapi kamu memang berharga dan kamu harus tahu bahwa kamu berharga. Jadi orang-orang juga harus menghargai kamu. Kamu juga harus menghargai orang lain. Nah, kalau kamu diperlakukan dengan sembarangan, jangan terima.
karena harusnya kamu diperlakukan dengan baik, apalagi kamu sudah memperlakukan orang lain dengan baik. Jadi defend yourself gitu, bela dirimu. Dan dia lihat ibunya bukan cuma ngomong, tapi ibunya juga berani gitu loh, apa namanya. Dan itu aku lihat juga sih. Jadi kayak aku pernah nih melihat ada anak remaja gitu ya, ngata-ngatain anak kecil gitu. Lalu kemudian ibunya anak kecilnya ngomong begini, "Kak, jangan seperti itu. Masa anak kecil yang dilawan, Kak?" Gitu. Terus kemudian dan itu diomongin di depan orang gitu. Jadi si kakaknya akhirnya melipir. Si anak ini kan melihat, oh, menyikapi orang lain tidak harus kasar, ditegur saja secara asertif, dan itu ternyata it works ya. Oh, ternyata mempan ya. Itu membuat orang jadi minggir. Jadi anak kecil itu bilang, "Iya, jangan gituin aku." Oh, dia sudah mulai bicara begitu. Jadi aku ngeliat, oh ya ini emang harus seperti itu. Kita mengajarkan kepada anak nggak harus pakai nasihat kan, tapi langsung contoh gitu loh, Rik. Itu efektif loh. Itu nancep di ini anak loh. Ya, jadi ibu gitu. Juga perlu punya rasa percaya diri dan kuat juga ya, strong ya, sehingga anaknya bisa tahu bahwa my mom is strong, aku juga harus strong. Mungkin itu ya. Jadi diadaptasi. Iya. Ya, dan juga ini contoh di rumah kan bisa, misalnya si ibu ini melihat bahwa suaminya nih bilang gini, "Ambilin papa air minum," gitu. Terus ibunya mungkin bisa sayang-sayang bapaknya, bilang yang manis sama anak kita gitu. "Nah, ambilin air minum buat papa." Gitu. Terus, jadi ibunya paraphrasing lagi ya, mengatakan ulang, "Ambilin air minum buat papa." Gitu. Udah, nanti ketika anaknya bawa minum, mungkin ibunya yang akan ngomong gitu, "Terima kasih." Gitu. Mungkin bapaknya belum terdidik kan, bisa aja ya dulunya didikannya nggak bagus. Nah, tapi nanti kita sebagai istri nanti di kamar ngasih tahu pasangan kita, nggak begitu caranya ngelola anak gitu. Kalau kamu pengen dihargai, kamu hargai, karena anak tuh ngeliat contoh dari kita gitu. Jadi kalau kamu bilangnya minta tolong, terus, "Nak, tolong ambilin minum buat papa dong, Nak," gitu. Nah, itu kan anak itu akan ngomong juga. Suatu hari akan minta tolong, "Pak, tolong dong, Pak, ambilin tasku ada di atas di laci, aku nggak bisa begitu kan." Nah, jadi kita nggak bisa hanya meminta. Nah, itu makanya aku pikir penting sekali loh menjadi perempuan untuk menjadi kuat gitu loh. Ya, sebetulnya penting juga untuk seorang suami ya, menjadi laki-laki menjadi kuat ya, penting, karena tidak semua ibu, tidak semua perempuan bijaksana, mungkin ngomel terus. Nah, kalau suami ini adalah lelaki yang kuat, dia bisa sayang-sayang istrinya, dia ngerangkul istri, ngomongin, "Apa sih, Ma? Dari tadi ngomel aja, ngomong yang bener, ngomong yang biasa. Mau minta apa gitu. Bantuin tuh beliin ini nih." Ya udah, yuk, mau dibeliin minyak goreng habis ya. Iya. Papa berangkat. Terus dia bisa panggil anaknya, "Ayo, Nak, kita beli minyak goreng buat Mama, biar Mama bisa masak." Nah, ini kan mencontohkan sikap kan gitu loh. Nah, itu keluarga penting sekali loh punya sikap. Jadi role model buat anak-anak kita dan mencontohkan melalui perbuatan nyata ya. Mungkin seperti itu ya. Oke. Nah, aku pengen tanya sama Mbak Ina nih, seandainya nih ya, di antara penonton kita mungkin saat ini sedang mengalami, mungkin pelecehan seksual atau pernah mengalami kejahatan seksual. Apa yang mesti mereka punya atau mereka lakukan supaya mereka terhindar nih atau bisa menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan seperti itu? Ada tips nggak, Mbak Ina? Kalau sudah pernah mengalami, kemungkinan punya luka-luka batin ya terkait sama pengalaman tersebut, jadi ada trauma-traumanya. Aku sih menyarankan untuk cari bantuan. Cari bantuan. Nah, mungkin yang perlu diperhatikan adalah hati-hati sama bantuan yang kita cari itu. Karena ada bantuan-bantuan tuh, jadi gini, ada orang-orang yang berkumpul sesama korban gitu, tapi terus akhirnya mereka sibuk memvalidasi bahwa aku adalah korban, kita nih, dunia ini jahat dan kita semua adalah korban, yang kayak gitu. Dan itu yang justru membuat traumanya jadi makin gede gitu ya, dan mereka jadi semakin sulit untuk bangkit dari trauma tersebut. Jadi kalau boleh aku sarankan, carilah support system yang positif, yang mendukung kita untuk berkembang, untuk bangkit kembali dari apa yang pernah kita alami. Ada teman-teman yang mungkin butuh bantuan profesional, bisa pergi ke psikolog atau bisa pergi ke psikiater, gitu ya. Terus gabung, antara lain bisa gabung sama Like Indonesia nih, ada grup Facebooknya, supaya bisa ketemu sama kelompok orang-orang yang suportif, yang tidak menghakimi,
tapi juga tidak membiarkan kita tenggelam dalam perasaan aku adalah korban. Gitu. Selama kita terus masih merasa menjadi korban, itu akan sulit kita untuk bangkit dan menjalankan hidup kita selanjutnya. Itu sih kalau boleh. Ya, dan sebenarnya yang penting juga adalah begini, kalau aku malah memandang pentingnya begini, pemerkosaan itu dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh yang punya alat kelamin yang bisa diperkosa ya, maksudnya dalam hal ini kalau dalam konteks ini kan ada yang pelaku adalah laki-laki, menggunakan apa? Menggunakan alat kelaminnya, gitu ya. Nah, jadi sebetulnya yang harus melakukan penahanan diri atau menahan diri untuk tidak melakukan itu adalah pelaku. Jadi aku malah sarankan kasarannya gini deh, lu punya penis, jangan lu paksain penis lu untuk ke orang lain gitu. Itu nggak bener aja udah, dan itu memang urusannya sama hukum gitu. Jadi kan himbauan itu selalu dilakukan kepada pelaku. Kita nggak bisa menyarankan orang jangan sampai kecopetan, ya nggak bisa. Kita bilang sama copet, jangan copet. Lo berani nyopet, lo akan masuk penjara, jelas dilaporin gitu. Jangan maling. Jadi kita memberikan peringatan kepada pelaku kejahatan. Kita nggak bisa memberikan peringatan kepada korban ya. Paling-paling kepada korban kita bilang bahwa jaga dompetmu ya gitu. Tapi kita nggak bisa menuntut mereka. Yang kita tuntut adalah pelaku. Makanya kenapa dalam negara yang benar, yang dalam masyarakat yang benar, yang dihukum itu selalu pelaku, bukan korban. Makanya aku pikir juga memang banyak sekali kasus di mana perempuan itu ragu melaporkan karena di negara kita sama seperti di negara lain yang masih berlaku rape culture ya, atau kultur perkosaan, itu orang yang dilukai atau orang yang menjadi korban malah disalahin, lu sih pakai bajunya nggak benar, lu sih kegenitan, lu sih senyum-senyum gitu ya. Itu sama, sebetulnya logikanya sama seperti kita nyalahin orang yang kecopetan, lu sih bawa dompet ke pasar. Ya. Memangnya dompet tuh kalau kita udah punya chip ya ditempel di kulit, chipnya mungkin kita gesek kali gitu. Tapi kan sekarang nggak begitu gitu loh. Kita nggak bisa nyalahin orang yang membawa dompetnya ke pasar ketika mereka kecopetan. Ini logikanya jadi switching gitu. Jadi aku mau pengen ngajak ke masyarakat, ayolah pakai logika tuh jangan double standar. Kalau kita udah menyalahkan copet, menyalahkan maling motor, kita menyalahkan siapa rampok atau koruptor, kita juga harus menyalahkan pemerkosa. Bukan kita salahkan korbannya. Ini kan jadinya kebalik dong, cara berpikirnya tidak rasional, dan itu juga yang kita perjuangkan di Light Academy. Orang tuh pakai rasio lah gitu loh. Nah, itu sih. Itu alasan kenapa Light Academy hadir ya di tengah masyarakat Indonesia ya, Mbak Nana, melalui edukasi-edukasi kita ya. Betul. Nah, kebetulan kan Pak Agustina Untari ini adalah sosok yang berdiri di balik kurikulum yang sudah disiapkan selama setahun penuh untuk Light Academy. Adakah konten-konten yang bersinggungan dengan ini nih, Mbak Ina? Mungkin supaya anak jadi lebih berani, bagaimana cara parenting agar anaknya jadi tahan banting, jadi berani ngomong, apa segala macam tuh ada nggak sih di kurikulum kita, Mbak Ina? Dan kira-kira kapan nih keluarnya? Ada dong, kita ada. Kita bahas tentang bagaimana mendidik anak supaya anak itu punya kekuatan, kekuatan mental. Bukan hanya kekuatan dalam berpikir, tapi juga kekuatan psikologis, kekuatan mengendalikan diri gitu ya, yang membuat dia bisa tumbuh optimal. Insya Allah sih menghadapi berbagai tantangan dalam hidupnya itu dia bisa maju gitu ya, bisa apapun situasinya. Seandainya dia mungkin di satu titik merasa terpuruk, dia bisa bangkit lagi. Jadi ada resiliensi di dalam dirinya dia. Itu juga menjadi bagian dari kurikulum kita. Terus kita juga bahas tentang bagaimana kita sendiri sebagai orang tua perlu melatihkan anak untuk mengelola emosinya dia. Yang seringkali perlu diawali dari orang tua dulu, pelatihan mengelola emosinya, gitu ya. Dan itu gimana? Itu akan membantu orang tua maupun anak untuk keluar dari perasaan aku adalah korban. Jadi supaya bisa lebih tangguh lah ya menghadapi kehidupan ini. Itu sih sebagian dari materi-materi yang kita bahas di Light Academy. Baik melalui hotspot maupun impact gitu ya. Iya, jadi teman-teman,
Ada 3 jalur nih untuk bisa terhubung dengan Like Academy, karena Like Indonesia membuka seluas-luasnya apabila ada orang yang ingin bergabung dalam komunitas kami. Tapi memang komunitas ini hanya bisa diakses kalau teman-teman sudah mengikuti beberapa acara kami yang untuk publik. Jadi seperti Hotspot, Impact, dan Cicacu. Nah, jadi saya ingin mengajak teman-teman nih untuk mulai sadar parenting, sadar pendidikan keluarga, agar anak-anak yang kita besarkan itu menjadi anak-anak yang high quality dan mereka tangguh, kuat, dan dalam pengambilan keputusan nanti di masa depan dia bisa mengambil keputusan dengan rasional ya, Mbak Nana ya. Apalagi Mbak Nana nih ini loh concern banget dengan yang namanya rational parenting, bahwa mengasuh anak harus pakai logik gitu. Nah, Mbak Nana, jadi ada mungkin singkat aja apa yang kita berikan kepada masyarakat dan bagaimana mereka bisa menghubungi kita gitu loh. Mungkin dikasih sedikit bocoran, Mbak Nana, nomor telepon yang bisa dihubungin atau gimana, silakan. Nah, jadi betul ya, kita kan sudah punya YouTube channel juga, kita juga ada Instagram gitu ya teman-teman. Jadi terus kemudian juga ada lewat akunku, lewat akun Rick dan Mike gitu ya. Itu kalau diikuti gitu nanti bisa ketemulah pengumuman-pengumumannya. Tapi kalau misalnya wah saya nggak selalu bisa ngikutin, oke nggak apa-apa, tinggal telepon aja gitu ya ke 0812 9292 1550. Nah, nanti ada nih di sini tulisannya. Jadi teman-teman bisa tanya gitu, akan ada program apa aja nih gitu, akan ada acara apa lagi nih gitu. Nanti akan dijawab bahwa acaranya dalam bulan ini adalah ini gitu. Tadi acaranya apa ya, Rik ya, sebentar lagi ya, yang paling dekat itu ya. Yang paling dekat ini ada Impact tanggal 6 Februari. 6 Februari. Jadi Impact-nya judulnya Eksplorasi yang Mencerdaskan Anak ya. Lalu pada tanggal 15 Februari kita ada Cicacu. Falling from Parenting. Jadi kalau kita merasa parenting kita gagal, ya nggak usah putus asa. Makanya nanti kita belajar di Cicacu ya, itu acara gratis. Lalu yang lebih dekat lagi ada Hotspot tanggal 21 Mei tentang memahami 5 bahasa cinta dalam parenting. 21 Februari. Oh iya, 21 Februari, kenapa jadi Mei? Oke, padahal udah dikoreksi. Jadi Like Indonesia, Like Academy hadir menyapa teman-teman di manapun berada. Dan sangat gampang, kita selalu menggunakan Zoom. Jadi nggak perlu harus datang kemana, apalagi pandemik begini ya. Cukup mendaftarkan diri, nanti kita kasih Zoom ID. Nah, di situ kita ketemu, kapasitasnya juga lumayan cukup banyak kok untuk acara Hotspot dan Cicacu bisa sampai 100 orang ya, Mbak Nana ya, dan dengan harga yang murah bahkan ada yang gratis. Iya. Nah, dan kalau untuk Impact dibatasi ya, karena Impact cuma 20 orang. Karena kenapa? Karena Impact namanya saja sudah Impact. Jadi biar supaya berdampak, orang-orangnya dibatasin dan supaya apa? Supaya bisa diskusi lebih mendalam tentang kasus-kasus pribadinya, anaknya lah, mertua lah, suami atau istri gitu-gitu ya. Jadi memang supaya bisa mengelaborasi kasus-kasus yang ada gitu ya. Jadi ya seperti itu, terbatas orang-orangnya, pesertanya maksud saya. Betul. Dan enaknya apa? Setelah bergabung dengan komunitas kita kan jadi nggak sendirian di belantara parenting ini. Jadi ada teman-temannya juga, kita bisa bertanya. Dan kami selalu hadir tiap minggu loh. Jadi bisa kalian curhat juga tentang masalah. Kita akan bedah kasus juga. Jadi parenting tidak sesulit itu sekarang. Karena apa? Ada Like Academy ya yang akan membantu mendampingi teman-teman agar tahu nih, parenting style saya salah nih selama ini. Karena itu aku alami itu. Setelah ikut acara kita nih tiap minggu nih, aku tahu loh apa yang perlu dikoreksi, apa yang perlu diperbaiki. Karena apa, pada zaman aku melahirkan dan membesarkan anak, parenting itu nggak seperti sekarang yang gampang diakses gitu. Bahkan majalah parenting pun, hanya orang-orang yang mampu yang mungkin punya, itu pun berbahasa Inggris gitu. Jadi menurutku ini bagus banget. Terus apa lagi ya, mungkin Mbak Nana, mungkin teman-teman diminta subscribe dong channel kita supaya ya jadi jadi sebenarnya kita akan melakukan ini secara rutin ya, bikin acara-acara di YouTube ini gitu ya. Jadi subscribe aja supaya nanti apapun yang kita tayangkan nanti kalian bisa terupdate gitu. Mana loncengnya, di sebelah mana nih Mike? Nanti dipasangin sama Mike loncengnya. Ayo Mike, taruh di mana Mike? Mike-nya yang ngoceh nih urusan IT nih.
di sini. Ya, jadi subscribe ya teman-teman, di subscribe lalu diklik di lonceng. Jadi 2 kali ya biasanya ya sekarang. Karena YouTube sekarang harus sudah dari beberapa tahun ini yang subscribe belum tentu dapat notifikasi seperti itu ya. Jadi teman-teman harus subscribe dan harus bunyiin lonceng ya, harus klik di loncengnya untuk dapat notifikasi gitu ya. Notifikasi ini penting pada saat kita rilis video-video baru, konten-konten baru. Teman-teman akan mendapatkan notifikasinya di handphone ya. Di handphonenya kan ada ting gitu ya bahwa akan ada ini gitu loh. Kalau kita mau ngadain premier gitu kan, akan ada premier 1 jam lagi ya, atau besok jam berapa gitu. Nah, akan ada juga notifikasinya. Jadi bisa siap-siapkan waktu untuk menonton. Gitu aja sih. Iya. Oh iya, satu lagi. Jadi tunggu kita terus karena podcast akan menghadirkan tema-tema yang lagi hit, yang lagi panas untuk diperbincangkan, dan kita akan kupas dari segi keilmuan psikologinya, dari segi parentingnya, juga dari segi pendidikan keluarga, gitu ya Mbak Nana, Mbak Ina ya. Oke, ini gimana nih? Mungkin udah 30 menit berlalu nih, apa kita akhiri dulu diskusi kita hari ini. Nanti kita akan jumpai lagi teman-teman di tema-tema berikutnya yang tidak kalah penting dan hot. Sampai di kisah panas berikutnya. Oke, nantikan terus ya, karena like Indonesia Like Academy akan selalu mengikuti perkembangan zaman. Jadi kita nggak cuma dari acara workshop aja, tapi kan sekarang ada podcast. Nah, mungkin siapa tahu ya nanti kita bisa bikin sesuatu yang lebih lebih bergaung kali ya, karena memang kebetulan kami berempat ini adalah orang-orang yang dipersatukan dengan visi misi yang sama. Ya begitu ya. Sadar. Oh, aku terpaksa. Kalau aku agak terpaksa. Jangan buka rahasia gitu dong, Mike. Lu tuh ya. Oke, kalau gitu sampai jumpa lagi di tema-tema berikutnya. Dadah. Subscribe ya. Dah.